Makan sahur meskipun secara hukum fikih adalah sunnah muakkadah dan ini berdasarkan ijma', tetapi dia sangat dianjurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur ada berkah. Kalau ada yang bertanya, berkah sahur apa? Satu, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membuat orang lebih kuat untuk berpuasa. Yang ketiga, dapat berdoa di waktu mustajab setelah bersahur, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum adzan subuh. Kemudian yang keempat, menyelisihi kebiasaan puasanya orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tidak bersahur. Dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Yang artinya pembeda antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Keberkahan sahur yang lain, niscaya jarang ketinggalan sholat subuh kecuali kalau dia tidur lagi habis sahur. Kemudian selanjutnya adalah para malaikat bersalawat atas orang yang bersahur. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." As-sahur, ada istilah bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Kalau sahur, sinnya pakai fathah, sahurun, maka itu berarti makanannya, makanan sahurnya. Kalau sinnya pakai dhammah, suhurun, maka itu berarti makannya, perbuatan sedang makannya. Seperti misalkan wudu dengan wadu. Wudu adalah perbuatan berwudu. Wadu adalah airnya. Paham ini para ikhwan? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Berarti apa? Sahur berarti apa? Makanannya atau cara makannya? Makanannya, memakan makanan sahur adalah berkah. Fala tad'u, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jar'atan min ma. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk satu butir kurma. Satu tegukan air maksud saya. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Apa maksud salawatnya Allah? Yaitu thana'uhu fil mala'il a'la. Kata Imam Abul Aliyah, Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Apa maksudnya salawatnya para malaikat? Du'a'uhu bil maghfirati war rahmah. Para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu disunnahkan dengan sangat ditekankan makan sahur, jangan tidak makan sahur. Kapan waktu bersahur yang paling afdal? Yaitu mendekati azan subuh. Di Cilegon azan subuh 4.47. Maka anggaplah 4.45 ya, biar mudah menghitung. Perhatikan hadis ini sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahhara ma'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Thabit bersahur. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Ketika sudah selesai dari sahurnya, Rasul SAW bangun untuk mendirikan salat. Lalu beliau salat. Faqulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Kemudian kami bertanya kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, berapa jarak antara sahur beliau dengan azan subuh? Maka Anas bin Malik menjawab, lihat ini perhatikan, para ulama salaf tidak mengenal jam. Ulama salaf tidak mengenal jam. Ulama salaf menghitung jamnya dengan bacaan Al-Quran. Ini pelajaran bagi seorang muslim, ya, agar dekat dengan Al-Quran. Itu kita akan singgung nanti. Beliau mengatakan bagaimana? Jarak antara sahur Nabi Muhammad SAW dengan azan, kata beliau, kana kaqadri ma yaqra'u rajul 50 ayat. Seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Kalau saya lihat di sini 50 ayat itu sekitar seperempat halaman. Coba saya cari surat Al-Baqarah. 50 ayat seperempat halaman. Seperempat jam maksud saya. Seperempat jam. Saya ini tadi malam sampai jam 11:30. Seperempat jam itu berapa lembar ya? 1, 2, 3, ya, 3 lembar. 3 lembar. Bagi yang lancar baca Quran seperempat jam. Karena bagi para pembaca Al-Quran, penghafal Quran, yang lancar baca Quran, 1 jam itu biasanya kita cuma setengah, 1 juz biasanya cuma setengah jam. Itu bagi yang lancar. Lancarnya seperti Imam Sudais di Mekah. Ya, kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Kalau ingin 1 juz itu setengah jam, bagi yang lancar. Berarti 50 ayat Al-Quran yang dibaca sekitar seperempat juz. Seperempat juz berarti sekitar ya, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Itulah jarak antara puasa Rasulullah SAW dengan sahur Rasulullah SAW dengan azan subuh 10 sampai 15 menit. Tapi itu bukan pembatasan ya. Nanti antum jangan bilang ini dari Ustaz Ahmad 10 sampai 15 menit, enggak. Pokoknya dekat dengan azan subuh. Ya, itu adalah waktu yang paling afdal untuk membaca Al-Qur'an. Dan berkaitan dengan sahur juga, sahur yang paling afdal adalah kurma. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Kurmanya kurma jenis tamar. Kurmanya kurma jenis tamar. Saya akan tampilkan kepada bapak-bapak tentang macam-macam kurma. Bentar ya. Karena kita ini di zaman yang canggih,
mudah untuk mendapatkan kurma-kurma tersebut. Ini gambar kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ada kurma tamar yang paling ujung kalau di kiri saya. Berarti kurmanya sudah matang dan cenderung kering. Kurmanya sudah matang, cenderung kering. Yang paling ujung sebelah sini. Ya. Itu bagus untuk apa? Sahur. Itu bagus untuk sahur. Kira-kira seperti ini juga. Ini tamar namanya. Ya. Ini tamar. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahurnya orang beriman, kurma tamar. Di sana itu ada istilah kurma tamar. Yang baik mana yang saya sebutkan tadi? Ada istilah kurma tamar, ada istilah kurma rutab, ada istilah kurma halal, umurnya sekitar 6 minggu, ada istilah kurma kimri, masih hijau-hijau, dan seterusnya. Nah ini kita ini, kurma tamar, untuk sahur. Cari, beli, bahkan sekarang di Indo di Alfa banyak. Usahakan sesuai dengan sunnah agar puasanya benar-benar mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dahulu nggak ada kurma, ya sudah, yang adanya lontong, ya sudah. Nah sekarang ada, maka makan itu. Karena Rasul SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamar. Paham ya? Kurma tamar. Kemudian yang berkaitan dengan sahur juga, jangan ditinggalkan. Walau hanya seteguk air yang sudah saya sebutkan tadi dalilnya.